Renungan pagi Kamis 14 Oktober 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, mari kita mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami mendapatkan pengertian untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tidak saja mendengar, tetapi melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya baca dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masuk dalam sebuah keluarga yang namanya keluarga Kristen, maka satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, yaitu keluarga Kristen adalah keluarga Allah, keluarga yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, keluarga yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan keluarga, supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Gambar Allah hidup dan selalu hidup dalam keluarga dan rumah tangga. Karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan oleh setiap keluarga, setiap rumah tangga, agar cara hidup yang baik sebagai keluarga Kristen tetap terpelihara dengan baik? Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, sebagai keluarga Kristen, kita hidup dalam kasih. Tuhan berkenan bagi keluarga-keluarga yang hidup dalam kasih, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena kasih-Nya, Ia menerima kita apa adanya, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Mengasihi artinya menerima dan memberi, disayangi dan menyayangi.
Karena itu kasih Allah yang sejati harus hidup dalam keluarga kita. Sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak menyimpan kesalahan orang lain, saling mengampuni. Inilah yang harus dilakukan. Minta dari Tuhan kasih itu. Karena Tuhan adalah sumber kasih. Bahkan Ia adalah kasih itu sendiri. Biarlah kita tetap memelihara kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kehidupan keluarga Kristen adalah hidup di dalam kasih. Hal yang kedua, bertekun dalam iman. Dengan memiliki iman yang teguh, maka kita sebagai keluarga Kristen mampu bertahan dan kuat dalam menghadapi setiap ujian dan persoalan hidup. Tanpa iman, kita tidak dapat berbuat sesuatu. Tanpa iman, kita tidak bisa dibenarkan. Dan tanpa iman, hidup kita binasa. Karena itu iman menjadi penting bagi kita sebagai keluarga Kristen. Iman tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Karena iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari saudara, kita hidup dekat dengan firman Tuhan. Supaya iman kita tetap bertumbuh. Dan yang ketiga, berdoa. Berdoa adalah sarana untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu setiap saat kita berdoa. Melalui doa kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita menyampaikan pujian kita, sembahan kita kepada Tuhan. Melalui doa, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Alangkah indahnya setiap keluarga dapat berdoa bersama-sama. Mari saudara, mari kita jadikan rumah kita sebagai rumah doa. Semoga keluarga kita adalah keluarga yang hidup dalam kasih, iman, dan doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong memampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikanlah keluarga kita, keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Dan marilah sebagai orang tua kita menjadi contoh bagi anak cucu kita. Dengan demikian keluarga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami diberi kesempatan untuk ada dalam saat teduh merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati kami dan kami dapat menjadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan hidup dikala kami menjalani hari-hari hidup ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.